Oke, jadi saya mau coba ajarin bikin gancar otomatis, tapi ini sederhana banget. Kita nggak akan fokus ke apakah dia weekday, workday, dan libur atau enggaknya dulu. Kita fokus ke cara kerja gancar otomatisnya. Karena ketika teman-teman udah nangkep cara kerjanya, nanti teman-teman bisa explore sendiri sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Dan ini cuma pakai Excel, nggak perlu edisi apapun, semuanya harusnya possible. Misal saya ganti jadi 12 April. Oke. Nah, jadi dia bisa nambah otomatis. Misal yang ini saya ganti jadi 11 April, terus yang ini saya ganti jadi 15 April. Jadi dia bisa gerak otomatis. Nah, gimana caranya? Kita bahas. Saya copy dulu, persis dulu, create a copy. Versi kosong kita bikin dari nol. Cuma saya nggak nol-nol banget ya. Ininya yang saya hapus dulu. Dan conditional formattingnya juga saya hapus, nggak ada. Nah, udah. Oke. Nah, ini kita mulai. Tadi itu saya udah rumus gitu loh di atas ini, nanti kita hide. Yang pertama adalah, kita pengen bikin tanggal di sininya dulu. Tanggal di sininya ini, kita mau berdasarkan project. Projectnya tuh di range tanggal berapa? Caranya adalah pakai min sama max. Jadi, sama dengan min, ambil seluruh area ini, saya ambil sampai ke baris 24. Jadi kalau one day project, jadi ini kayak jadiin template aja. Kalau projectnya tuh banyak kerjaan activity-nya, tambahinlah di sini, F4, maka keluar 8 April. Saya max juga di antara sini sampai baris 24 misalnya sama, oke, maka keluarlah 18 April. Jadi kita tuh semacam kayak udah bikin eh, template-nya gitu loh. Ini contoh ya, kalau saya lanjutin, 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 oh, ini nggak efisien. Nah, terus ini saya hapus, tapi saya gedein dengan cara saya blok semua kolomnya, saya tarik satu, semuanya jadi rata. Nah, ini tuh sudah kayak kita bikin template sampai baris yang ke 24-nya. Semoga nangkep ya. Nah, tanggal pertama pasti adalah si min-nya. Berarti ini yang paling memulai trigger projectnya si 8 April. Kita kasih tengah, fontnya kita kecilin biar nanti ininya saya bisa sesuaikan nanti size-nya. Oke. Nah, saya pakai if. If ini kurang dari 18 April, kalau dia masih di bawah 18 April, kalau dia masih di bawah 18 April, tolong ini ditambah satu. Kalau enggak, petik-petik. Saya ulangin ya. Excel, kalau kamu cek di G5 dia tuh masih di bawah maksimum projectnya 18 April, tolong 8 April ini tambahin satu jadi 9 April. Jadi ini kita masih nggak skip work day-nya ya, biar dapat konsep utamanya dulu. Kalau nggak, kosongin aja. Nah, ini saya Ctrl C, saya paste format, biar formatnya udah sesuai, nanti diatur aja formatnya. Kalau saya di more number format, date, saya pilih yang mana gitu. Terus saya bisa tarik ke sampai panjang sekali, sementara sampai sini. Kenapa dia stop di 18 April? Karena maksimumnya 18 April. Karena di sini dia udah lebih dari 18 April, dia stop. Dia stop gitu. Jadi kalau ini saya ganti jadi 19 April, dia nambah. Oke ya, semoga sampai sini nangkep dulu. Sorry, sorry, sorry. Ini kayaknya jangan sampai 18 April 25 deh. Jadinya kelebaran tabelnya. Jadi kita yang tanpa tahun. Oke, kita kecilin dikit dari kolomnya. Set, tengah. Oke, fontnya kecilin lagi. 8. Dah. Nah, saya pengen lebih oke lagi nih. Saya conditional formatting. Highlight, highlight cell rule. Pokoknya dia kalau ini aja. Intinya kalau dia nggak blank, kasih fill color warna abu-abu. Udah gitu aja. Jadi kalau saya ganti jadi 20 April, dia otomatis. Cuma saya tuh udah prediksi kayak satu project tuh ya agak mungkin lebih dari 2 bulan misalnya. Jadi saya tarik ke kanannya 60 hari. Contoh.
Jadi kayak semacam template. Nah, yang paling penting yang di sini. Saya akan ngajarin tentang if sama proses mengunci datanya. Jadi saya mau tandain gini. 8 April sampai 12 April, maka saya tuh pengen kayak gini. Di sini tuh ada angka 1, 1, 1, 1, 1, di 13-nya nggak ada. Karena kalau dia 8 April sampai 12 April periodenya, saya mau tandain dia 1. Maka saya pakai if. Tapi ini pelajari pelan-pelan ya. Saya mau bahas tentang referensialnya, tentang kuncinya dolarnya. Saya coba jelasin perlahan. Tapi kayak ini bagusnya kalau ada video khusus ya. Nanti saya upload juga video khususnya. Sama dengan if, jadi saya pakai if and. Saya pakai if apa? If and. Jadi pakai dua syarat, dua syarat. Hmm, kita coba ya, kita coba. Gedein dulu. Sama dengan if and, dua syarat. Syarat pertama adalah 8 April ini saya kuncinya kunci dua. Satu, dua. Jadi G dolar 5. Kenapa? Karena ketika saya tarik ke bawah, saya pengen itu nanti tetap di G dolar 5, tapi waktu dia ke samping, dia boleh berpindah ke H5. Makanya yang saya kunci cuma barisnya. Dia nggak boleh turun atau naik, tapi dia boleh berpindah ke samping kiri kanan. Biar saya cuma bikin satu rumus saja. Kalau 8 April itu lebih besar sama dengan 8 April yang start date di sini, ini saya kunci sekali, kunci dua kali, kunci tiga kali. Jadi dolar D6, ini kebalikannya. Dia nggak boleh bergerak dari kolom D, tapi dia boleh turun naik. Gitu. Itu syarat pertama. Syarat kedua adalah 8 April yang sama, kurang dari sama dengan 12 April. Satu, dua, tiga. Ini ingat ya, nanti video khusus saja. Tapi teman-teman, di sini, di konteks ini, coba tangkap dulu ya flow kerjanya tentang conditional formattingnya. Karena utamanya bukan if ini. Ya if ini utama juga sih. Kalau iya, kalau dua-duanya terpenuhi, maka tolong kasih angka 1. Kalau enggak, petik-petik. Petik-petik itu artinya kosong. Jadi kalau saya tarik kayak gini, saya melebar ke sini. Oke, saya tarik, saya udah kayak siapin gitu lah sampai bawah. Ini jadi kayak template gancap. Kalian bisa download juga ya, gratis ini buat teman-teman. Lalu ini nih twistnya, conditional formatting, manage rule, manage rule lagi. Conditional formatting, highlight cell rules, yang more rules. Saya bilang, kalau cell value-nya itu equal 1, tolong kasih warna dong ke fill color-nya, let's say warna biru yang kedua. Ingat-ingat birunya keberapa? Karena fontnya saya juga bilang mau warna biru yang kedua. Misal saya fontnya biru pertama, oke, oke, dia jadi masih ada angka satunya. Kalau saya manage role-nya, ganti tentang format, fontnya biru yang kedua juga. Klik oke, oke, maka dia jadi apply, maka dia jadi ada, nangkep ya, warnanya itu cuma kayak gancatnya doang. Terus sisanya saya kasih border deh. Nah, ini saya tinggal perbaiki. Tadi saya blok sampai AA, sampai sini deh. Set. Nah, ini kenapa nih? Kayaknya fontnya belum kecil kah? Oh, ini tadi belum diubah formatnya jadi yang tanpa 25, paste formatting. Dah, selesai. Jadi kalau saya ganti 15 April jadi 16 April, nah kalau ini jadi 21 April, 21 April, 23 April deh. Anggap aja si Jude ini produksi lama. Oh, ini tadi saya belum tarik, ya ampun. Malu-malu. Saya coba tarik sampai sini ya. Oke, cuma ini masih kurang oke gara-gara um, saya ganti dulu if-nya. Jadi saya pakai if ini. If ini F4, F4 sama dengan petik-petik, koma petik-petik. Jadi kalau dia kosong, kalau si judulnya ini kosong, kosongin aja. Kita perbaiki ya.
Saya tarik. Tapi ini tuh masih ada yang kurang oke. Nah, karena dia ada kotak-kotaknya. Jadi kalau nggak gini aja deh. Cancel. Saya nggak pakai border sama sekali. Bordernya tuh di conditional formatting. Jadi ini border yang manualnya ini, saya no border. Ini kan bersih jadinya. Saya conditional formatting keseluruhannya. Contoh kayak gini. Saya blok, saya conditional formatting, manage role, kalau. Oh, sebenarnya bisa sih. Cuma kayak bakal agak panjang videonya. Karena saya mau triggernya itu adalah si atasnya. Jadi sementara kita manual dulu ya. Tapi hopefully dengan ini udah dapat gambaran. Jadi misalnya kita udah bikinin tabelnya, kita bikin aja nih space-nya kurang lebih segini. Cuma hati-hati pakai conditional formatting tuh nggak enaknya ya bakal lebih berat lah. Cuma ya jadinya kalau ini untuk template satu halaman aja harusnya masih oke. Nah ini kalau udah di blok ukurannya diginin, set dah jadi sama. So kalau ini saya ganti 28 April, nah kurang lebih gitu. Terus yang ininya diwarnain putih. Tapi ya bebas sih kalau mau tetap ada juga. Oke, hopefully video ini bisa jadi inspirasi. Tapi ini jauh dari kata sempurna. Jauh. Kalau mau dielaborasikan atau mau dieksplor lagi itu masih banyak. Tapi ini versi sederhana. Karena saya nggak tahu, case-case orang di project management tuh beda-beda kan teman-teman. Nah, teman-teman, jangan lupa subscribe juga untuk support terus channel kami dan juga share buat teman-teman yang membutuhkan. Semoga ilmu ini bermanfaat. Teman-teman bisa cek di deskripsi juga, kita ada e-course, kita ada corporate training, ya atau ada Zoom class juga, tapi dicek aja jadwalnya kalau lagi ada, kalau lagi nggak ada ya nggak ada gitu. Tapi yang pasti ada e-course tadi sama corporate training, bisa hubungin tim kami jika ada membutuhkan, bisa klik link di bawah kalau membutuhkan e-course dengan materi yang lebih terstruktur. Sampai ketemu di video selanjutnya.